Presiden Jokowi yang sedang meniti periode keduanya 2019 hingga 2024 pada Oktober 2021 ini tepat 7 tahun mengabdi untuk bangsa dan negara. Atas rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Jokowi dapat melampaui banyak hal sehingga tiba pada kondisi yang sekarang. Hari-hari ini Jokowi tampak menikmati karya-karya besar yang dia telah lakukan selama ini. Terlebih selama setahun terakhir berada dalam situasi sulit. Pandemi yang berkepanjangan memang telah menguras banyak staminanya. Namun memasuki bulan-bulan terakhir tahun 2021, situasi dan kondisi relatif sudah terkendali. Maka dengan sumringah Jokowi belusukan ke berbagai daerah. Dibantu oleh orang-orang hebat di sekelilingnya, kepala negara telah membawa negeri ini ke jalur yang benar. Banyak hal spektakuler yang sudah dia selesaikan, seperti pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sepanjang September-Oktober 2021 ini misalnya, sejumlah bendungan telah diresmikan di berbagai provinsi. Proyek-proyek yang menelan ratusan miliar sampai triliunan rupiah tentu sebanding dengan manfaat yang akan diberikan untuk rakyat setempat. Berkat bendungan, para petani akan lebih enjoy bekerja, mengolah lahan, sehingga menjadi lebih produktif sepanjang tahun. Demikian halnya dengan jalan-jalan tol yang dibangun di mana-mana untuk mempercepat dan mempermudah gerak lintas masyarakat yang pasti berimbas pada semakin lancarnya roda perekonomian yang ujung-ujungnya menyejahterakan rakyat banyak. Yang lebih mencengangkan tentu keberanian pemerintah membuka akses guna mengakhiri masa-masa suram berbagai kawasan yang sudah puluhan tahun terisolir. Sulit dipercaya, dalam 7 tahun pemerintahannya, Jokowi sudah mengantar Papua menjadi tuan rumah PON yang ke-20. Sukses itu sekaligus menjadi jawaban cerdas atas besarnya perhatian Jokowi terhadap kawasan yang selama puluhan tahun dibiarkan tertinggal ini. Lewat tangan dingin Jokowi, PT Freeport yang selama ini menguras kekayaan alam Papua untuk banyak pihak yang tidak berkepentingan, kini mayoritas sudah dikuasai negara kita. Belum lagi banyak aset yang selama sekian tahun dikangkangi pihak asing. Satu persatu ditarik untuk menjadi milik bangsa Indonesia. Tidak akan cukup waktu untuk membahas langkah-langkah besar pemerintah yang tentu memang belum sempurna. Tetapi pencapaian ini akan bisa dijadikan patron oleh pemimpin mendatang untuk membawa negeri ini mendekati cita-cita pendiri bangsa menuju Indonesia yang makmur, sentosa, dan kerta raharja. Maka sungguh menggelikan ketika mahasiswa melakukan aksi demo Rabu 21 Oktober 2021 dalam rangka mengkritisi 7 tahun Jokowi. Mengkritik pemerintah itu perlu dan harus. Tetapi mbok ya yang benar dan berbobot sedikit gitu loh. Jangan asal cuap-cuap tanpa dasar. Masa sih dalam aksi demo kemarin itu mahasiswa yang mengatasnamakan BEM SI membuat narasi bahwa Jokowi mengkhianati rakyat? Rakyat yang mana? Janji-janji kampanye yang mana yang diingkari Jokowi? Mestinya mahasiswa menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta, memaksa penguasa setempat untuk mengembalikan triliunan rupiah uang rakyat yang dihambur-hamburkan untuk acara balap mobil yang sama sekali tidak bermanfaat untuk rakyat. Jokowi berupaya menarik ratusan triliunan rupiah uang rakyat dari penghutang BLBI. Bukannya disemangati mahasiswa, ini kok malah didemo? Entah apa yang merasukimu.
Mahasiswa mestinya menjadi kontra gerakan-gerakan yang terindikasi merusak dan mengganggu tatanan bernegara. Namun apalah Cur, mahasiswa kita diam saja ketika radikalisme memperlihatkan nafsu besarnya untuk menjungkir balikan negeri ini. Yang lebih menyedihkan justru kaum mahasiswa ini cenderung mendiamkan untuk tidak mengatakan membela anasir-anasir yang sifatnya merongrong kedaulatan negara. Jelas jadi tampak bodoh melihat para mahasiswa yang hobi demo ini kok seperti lebih manut pada oknum-oknum semacam Rocky Gerung, Risa Ramli, Fadly John, dan lain-lain yang kerjanya cuma berkoar-koar tanpa melakukan apa-apa untuk bangsa dan negara ini. Oknum-oknum tersebut di atas itu pikirannya sudah terbalik. Belum lagi Fadly John yang ingin agar Densus 88 dibubarkan. John pro-teroris, mahasiswa kok mingkem? Ketika pemerintah dan rakyat fokus menangani pandemi, BEM SI itu mestinya berada di antara rakyat, mendirikan posko-posko, membantu vaksinasi misalnya, atau memberi penyuluhan terhadap masyarakat tentang bagaimana menjalani hidup di tengah-tengah wabah menular. Yang kita dengar dan saksikan dari kaum intelek ini justru aksi demo membela Novel Baswedan CS yang tidak layak diangkat jadi ASN. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI mestinya giat mendesak pemerintah untuk menuntaskan penarikan dana BLBI dari para obligor. Tapi apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ketika pemerintah berbuat sesuatu untuk kehormatan bangsa dan negara? Apakah benar sinyalemen bahwa ganjilnya perilaku mahasiswa ini karena sudah dikangkangi agen-agen radikal yang tujuannya memberenggus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? 7 tahun pemerintahan Jokowi mestinya membuat mahasiswa sadar betapa banyak perubahan yang baik telah tercipta. Itu semua demi masa depan mahasiswa juga. Mengkritik boleh saja, tetapi bukan nyinyir. Seperti menuduh Jokowi mengkhianati rakyat selama 7 tahun. Atas dasar apa tuduhan ini? Sementara itu ada oknum yang selama 10 tahun membiarkan negara dirusak kelompok radikal pro-teroris. Mengapa mahasiswa tidak pernah menudingnya mengkhianati rakyat? Mahasiswa mestinya bangga dan bersyukur ketika belum lama ini Jokowi mendapat sanjungan dan apresiasi dari berbagai belahan dunia. Hal itu karena karya nyata. Pujian global itu memang hanya berkisar soal penanganan pandemi. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Selama 7 tahun terakhir ini, Jokowi telah melakukan banyak pekerjaan hebat. Bukan begitu adik-adik mahasiswa? Artikel ini ditulis Panjat H di seaworld.com dengan judul 7 tahun yang hebat Presiden Jokowi. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.